Assalamualaikum, pada kesempatan ini, saya ingin berbagi kisah inspiratif tentang seorang mualaf yang menjadi bos jalan tol, yang kaya raya, akan tetapi beliau tetap humble dan dermawan. Baiklah, untuk lebih lengkapnya simak video berikut sampai akhir ya, agar kita bisa mengambil manfaat yang baik dari kisah ini. Slogan Yusuf Hamka, banyak duit jangan sombong, gak banyak duit jangan bohong, gak punya duit jangan nyolong. Yusuf Hamka, bos jalan tol, seorang mualaf yang bercita-cita membangun 1000 masjid. Tak sedikit yang penasaran, bagaimana kisah Yusuf Hamka mualaf, mengingat pengusaha jalan tol berdarah Tionghoa yang satu ini, memiliki sikap yang dermawan. Benarkah dia masuk Islam karena dipaksa ulama besar Buya Hamka? Yusuf Hamka adalah salah satu bos perusahaan jalan tol PT Citra Marga Nur Sapala Persada. Dia telah dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai sosok yang kaya raya. Rumah Yusuf Hamka pun tergolong besar. Meski mempunyai harta berlimpah, sosok pengusaha Yusuf Hamka sangatlah dermawan. Dia tak segan membantu sesama tanpa memandang latar belakang dan agamanya. Sifatnya yang rendah hati membuat masyarakat makin penasaran dengan pengusaha yang satu ini. Salah satunya adalah kisah Yusuf Hamka mualaf. Benarkah dia mualaf karena dipaksa oleh ulama Indonesia Buya Hamka? Simak kisahnya berikut ini. Pengusaha yang lahir tanggal 5 Desember tahun 1957 ini memiliki nama lahir Alun Joseph. Setelah mualaf, namanya menjadi Muhammad Yusuf Hamka. Pria yang akrab disapa Baba Alun ini, mengisahkan perjalanannya menjadi mualaf. Yusuf Hamka mengaku ingin masuk Islam sejak lama. Bahkan, dia sudah mengenal agama Islam saat masih kecil, ketika tinggal di perkampungan. Hanya saja, niat masuk Islam belum terlaksana, karena masih ada rasa keraguan terkait dengan keluarganya. Namun, dia akhirnya masuk Islam pada 1981 di usia 24 tahun, usai melihat suatu majalah yang menceritakan pengusaha mualaf. Awalnya, Yusuf Hamka menemui sekretaris Masjid Agung Al-Azhar Jakarta, Ustadz Zaini, untuk menyatakan niatnya masuk Islam. Dari situ, dia pun dibawa ke rumah ulama terkenal, Buya Hamka. Saya bilang mau masuk Islam. Dia bilang, kamu harus masuk hari ini. Saya bilang, besok. Saya mau belajar dulu, ujar Yusuf. Yusuf Hamka menceritakan alasan Buya Hamka agar segera masuk Islam hari itu juga. Yusuf Hamka sempat bertanya, mengapa Buya seolah memaksanya masuk Islam. Menurut Yusuf Hamka, alasan Buya Hamka agar dirinya segera masuk Islam adalah takut menjadi dosa. Gak boleh, katanya, kalau kamu pulang dan seandainya kamu meninggal dalam keadaan kafir, saya ikut menanggung dosanya, ujar Buya. Beliau minta, ikutin saya saja baca 2 kalimat syahadat, cerita Yusuf. Tak lama, dia pun menuruti perkataan Buya Hamka tersebut dengan membaca 2 kalimat syahadat. Setelah membaca kalimat syahadat, Yusuf Hamka resmi menjadi mualaf. Buya Hamka pun menambahkan namanya di belakang nama Islam Yusuf, usai jadi mualaf. Bahkan, Buya mengangkat Yusuf jadi anak angkatnya. Saya juga nggak tahu apa yang menggerakkan beliau, sehingga beliau mau memberikan namanya, tutur Yusuf. Sampai saat ini, namanya dikenal sebagai Muhammad Yusuf Hamka. Yusuf Hamka pun terkenang dengan pesan gurunya tersebut. Guru saya menyuruh saya untuk berdakwah di kalangan teman-teman Tionghoa, kata Yusuf. Dulu, saya masuk Islam teman-teman saya ngucilin saya, ngapain tuh agama orang miskin? Enak aja, jawab saya, kalau saya jadi kaya gara-gara Islamnya selu, ternyata didengar, katanya. Bagi Yusuf Hamka, kesuksesan yang dia terima tidak terlepas dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Di Islam itu kan barang siapa mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu bersih putih lagi tanpa dosa. Mungkin waktu itu saya jadi tidak berdosa, sehingga disayang Allah, dikasih banyak rezeki, dan dilancarkan usaha saya, kata Yusuf Hamka. Tak hanya itu, Yusuf Hamka juga ingin membangun 1000 masjid. Hal tersebut menjadi salah satu wasiat pada anak cucunya. Terlepas dari target itu akan tercapai atau tidak, Yusuf Hamka kemudian mulai menjalankan ucapannya itu pada tahun 2017. Masjid pertama seluas 300 meter persegi dibangun di kolong tol layang Tanjung Priok, Jalan Warakas, Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Setahun kemudian, berdiri lagi satu masjid Baba Alun di kolong tol Irwiyoto, Jalan Pasir Putih,
Ancol, Pademangan, Jakarta, masjid ini lebih berbentuk musola karena ukurannya yang kecil. Masjid Baba Alun ketiga berdiri di pinggiran tol Depok Antasari, Cilandak, Jakarta Selatan, di atas tanah seluas 450 meter persegi. Masjid ini diresmikan pada 2020 oleh Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali. Rencananya, sebanyak 2 masjid lainnya akan diresmikan pada tahun ini. Masjid-masjid tersebut berlokasi di Tol Sentul Selatan. Proyek pembangunan masjid selanjutnya ada di Soreang Pasir Koja dan Sumedang, Jawa Barat. Setiap masjid yang dibangun oleh pria keturunan Tionghoa asal Samarinda, Kalimantan Timur ini, bernuansa Tionghoa dengan campuran ornamen berwarna merah menyala dan kuning emas. Masjid Baba Alun merupakan akulturasi dari budaya China, Islam, dan Betawi. Arsitek pembangunan Masjid Baba Alun di pinggiran tol Depok Antasari, bahwa unsur Tionghoa dari masjid tersebut ada di corak bangunan. Bagian jurai luar bangunan, nok pada atap melengkung seperti atap kuil, serta pintu lengkung menyerupai gerbang di kuil Shaolin Kong Leong, serta ornamen-ornamen berwarna kuning emas di setiap jendela. Sentuhan budaya Islam ada pada atap dan kubah yang berwarna hijau serta tulisan Asmaul Husna, sedangkan budaya Betawi ada pada pagar yang mengitari lantai atas bangunan masjid. Sungguh cantik dan indah Masjid Baba Alun, dan mempunyai ciri khas tersendiri sehingga berbeda dengan masjid-masjid lainnya. Sahabat Jia Hijrah yang dirahmati Allah, demikian kisah inspiratif dari seorang mualaf dan seorang bos jalan tol, yang dermawan. Semoga kita umat Islam diberikan rejeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa mengikuti jejak beliau. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.